Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falam maroat, monggo semangsane ningali sapa Halimah ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimah tu, roat sapa Halimah tu Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saing boro-boro prahara, saing boro-boro prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, apa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala ini apa saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah di iklan gawa Nabi masruratan hale seneng banget ilal atlali maring rumah, maring perumahan. Sumakos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khobaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani yang atase sebagiane boro-boro dukun. Ya, seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat amadhin apa? Dulu kahin itu sifat pujian karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah apa diutusnya Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatse ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Hanya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saya ulang lagi ya, kahin di sini masih sifat positif, masih sifat positif ya. Yap nazam zaman. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi yap nazam zamahe anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, ya, lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa yap nazam zamahe anake apa? Zamzam wal maqam lan anake maqam Ibrahim war rukni lan rukun manen ruknul bait gini ku makom rukun ku blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad apa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad wong ngandare napa rukun wal baitul haram lan anake baitul haram afil yaqodoti ana ta ing dalem melek roaita ningali sira hada ing kejadian amfil manami untuk ing dalem turu. Kamu ngalami di bredel di operasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Apalah mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadu nyekseni sapa ingsun ing para malaikat sakseni kifahan lan langsung. La asyukku kifaan mana apa langsung la asyukku ramamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udam lan ora gamang sapa ingsun ora mamang sapa ingsun ora bereng manane udam. Itu alhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga. Jawab Nabi seperti syahadum kifahal la asyukku fi dzalika wala udam. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pasangan wedhus pateng dalan pas tempat terbuka. Faqala moko matur lagu mereka Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal ghulam hecah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal ghulam. He bocahku sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul alami wong kang duweni gendirane kenabian. Wa nubuwatu ka te kenabian siralil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknanya tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira nyan siyu bakal tumurun sapa Jibril. Nah, ini nunjukno nak dukun dhisik orisinal, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Seribet. Terus yen kata dukun niku orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga saiki dukun ngerti alam gaib bohong, no? Wonten nate tiang bodoni dukun yang ngandel. Pak dukun, kalau kehilangan duit 10 juta, jadi dukun, wah senyolong rado. Barang besar jawab ngono kan adu-adu dari senyolong. Jare sing camong, lah ya kon dukun audit 10 juta ra tau duwe kok kecolong Pak.
Nah, takutnya dia butuh nak ngomong dijawab apa? Biasa lagi ngomong rono. Pak Dukun, alpat kula hilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong ngene-ngene. Toh sampai cairan duwe kok apa? Alpat. Biasa kan ora jaga dolane dukun terus muni alpatmu hilang. Wah tetep aja dijawab apa? Dijawab. Pak kula pengen bojo ayu tetep kayak wiridan. Padahal dukune bojone ya elek. Oh, lucu kan. Takon nomor ya dijawab. Lah misalnya nomor iku tenan nak ditompo iki dhewe. Lah apa dikene wong media apa? Gede. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ora kira. Ini sing percaya ya akeh. Samit tenan. Tapi dukun dan konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bi'tsah akses itu masih ada, akses itu masih ada. Tapi setelah Rasulullah dukun niku fayati bimi'ati kasbah bohong 100 kali. Paham eling-eling dadi saiki rasa dukun rasa dukun anak-anak. Wong dukun yo pinter mencitrakan diri, ora tau adus, suripe ngisor kali yo macem terus dalane reso diakses. Dukun kok parfuman dasinan wae ora ngandel wong ora ngandel. Dadi dene oke ya radus. Rambutnya gondrong, sudah jaga iman. Nah, misalnya dukun terus dasinan dasinan terus amen WA kan wong ora ngandel. Napa? Nek rokok melinting terus ning ngisor apa? Kali. Terus rono nek iso diakses. Enggak semua orang bisa ke sana. Harus lewat jalan setapak. Oh, ke sana kan sakal. Model pencitraan gaya-gayaan itu saya ono sekarang kita ngerti bahwa tadri nafsu mada taksibu semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi Rian banyak ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairo ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, hasil itu benten ya. Mungkin kahin berikut jelas dukun kemudian apa? Absyir ayyuhal hulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwatu kalil anbiya'i kufru wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dihitopi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dihitopi Allah langsung. Oh, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Nah, di sana lagi ini gue ribet. Ya, tapi orang usah aku anti nemen-nemen. Jangan pengiran bagi rezeki. Orang sing liwat bodoh ini liwat macam-macam. Ya, kayak gue kadang kan orang fakir itu modus. Kayak orang ngemis itu mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono, mergo pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing ngekeki bojone sitok, pengemis bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemis dioperasi duwe 40 juta, sing ngekeki mos 10.000. Kata mboten. Teruwet teman akhir ruwet. Santri ruwet umur liyo. Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil eling-eling dadi kahin tadi ngendikan piye dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung bahasa Arab napa wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil. Wis pardikane bertawacana awas yen maca cek krotal-krotal gak paham. Pokoke maca iki bertawacana iki kudune senenge Nabi tambah. Wis maca ibu nangis kok paham. Boleh kelilipan no. Ya benar tak terang iki ra paham kebangetan no. Waman ti sapa da ya rupane man Allah di rupane wong yang suruh kang iso gebak sapa ladi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Ki kuna nak manani gebak. Mak ing perkara haweta kang mengko panjenengan menatap diri saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu uang jadi senang. Nak wong mbok guyu kan wedi.
Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa yo. Jadi males to. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kowe lho wong guyu wis tak wedi kan. Ana unsur taringe, ana lombok, ana ora tau sikatane. Bar rokok antang itu kan wis ribet to. Nah kalau Nabi itu giginya itu detail indah, sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu fakaan nama yajinuna min kalamihi ahla samar, seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama fakaan ad-durra yasqutu min dalikal kalam, itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan bodoh ni, ora raine wis gak rai bodoh. Tapi nak kowe wis maca khusuk sing bebo anteng. Wong mesti wah beludak sih ya. Banyak misteri kok. Oh, ini wis khusuk karena ya memang pembohong betul menggayane tok. Lagi khusuk ya modus oh. Terus ropopo gak paham astagfirullah. Ropo gawok masyaallah. Dal ra jelas maksudnya piye ora jelas. Kuduwe pencitraan nak ndekne ku eling pangeran. Nyeling pengiran dhewe anak yo kena ledul tuh ndak kondo nyeling wae ora usah ribet to. Ora usah ribet. Yo nek eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi yo nak ra suudzon niku yo goblok. Ribet zaman akhir apa ribet. Lawaan ba'di wasi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yak suruh dadi pepeko. Pepeko iku ora detail apa lisanul matifi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano. Maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakhoknya Nabi. Itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada ilmu dunia, swarga itu Nabi memohon supaya umatnya sira jelas-jelas ini mlebu swarga. Wong kok lomane ngono, wong kok lomane. Ya itulah. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Begini apa wa anfa di wasi maknaka yaqsuru lisanul matihil mudin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang, termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pejinya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulillah. Ketika beliau mau kabundut, lalah ketune itu hilang. Ketus sing ono apa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambutnya Rasul itu hilang. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Itu sing didol ya museum nenggone Hagia Sophia ya. Mereka apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau mendelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi pun didelok. Ya salah rambutnya. Paham ya? Untuk tukang potong berdobong yakin. Tapi berarti potong terus apa? Tumane demlaku. Itu saya sekarang Turki, orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu kemudian jadi rambutnya Nabi kabundut itu bisa mendatangkan rezeki. Gue Sunan Bonang ya kalah. Gue urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut rezekine wong akeh. Wong Dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso rezekine. Gue urip ora mesti rezekine. Dadi wis wah ribet. Medina itu nganti sugih ngono barokah. Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa
Mana itu negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol itu kaya, Turki itu kaya. Ya sebenarnya rambut temu nasi pipi ya udah takut. Paling rambut temu malah protes be pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hati-hati ini kok paling nasib pemilu berhadapan be rambut temu sedewi. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muka-muka ngalami ini bang. Jadi masar mau geger keritingnya juga. Cewek saya elek kelakuannya elek. Nah aku melok kue tekan junub mau ketok orang buat drusi. Ribet kan apa? Untukmu ya bodoh, coplok sedurungnya sedih ribet. Nah kajian Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu ya suruh lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yang suruh itu tidak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji kanjeng Nabi ya sebisa kita tetap muji kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa ke derajat terbaik. Nah daripada muji salah kita muji anut para ulama sing muji. Kemuji dewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat riba, berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtur duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada memuji dewe, jebule kanjeng Nabi kaget. Orang ngono kan ribet kan? Jebule mujimu kukli. Keliru. Misalnya kayak muji ini, Nabi itu uang Mekah. Jadi yo tangganya Abu Jahal lu, ya bener tenang. Tapi orang ngono tuh butak goblok. Orang ngono caranya muji orang ngono. Justru tangganya Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyak orang kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyak orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat bicara Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Karena oleh Nabi kok timo nggih musuh tukang RT, ketua RW kan gak keren no. Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya orang musuh, wah Nabi Muhammad itu hebat, tahu ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah orang tahu ngaji, paham ya? Jadi Nabi, kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh siapa? Maling pitik. Ya apa-apa betul. Kabeh ono. Jadi musuh Nabi itu justru Nabi ditambah Abu Jahal itu keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lha ora ngeruang kuat tangganan ambek musuh besar loh. Lan nek muji Nabi ku ngaji, aja mbok gawe dhewe rusak konstruksine. Rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat ku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama. Saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet toh. Ribet. Sama bersolat suami, ribet. Muji aja kowe lah, sanut ya napa? Anut. Jadi muji anut ya, muji anut karena kita tidak akan sealim para ulama ya kan. Aku jeeling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok niate Abdul Qadir Jilani Mbah Mun ijazahkan ya gitu Ki Hamid Pasuruan ijazahkan gitu karena cara kita berperilaku tidak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Abdul Qadir kados niate Abdul Hasan Asyadili ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu, nak jaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau jaluk ini ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad. Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan, itu bisa saja doa itu tidak pas. Doa itu tidak pas, karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong, ya Allah, kalau pengen jadi wong alim, sih manfaati wong akeh. Uang dimanfaati kue orang mesti ikhlas.
Kriting irung puasa, wong kan ora siap jadi murid. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang itu gak jelas. Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kalau pengen sugih rumah yatim 1000, nek Allah kepengin nyembadani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak donga ojo detail. Apa? Ojo detail. Potensi salah. Napa? Potensi salah. Aku menandung ya Allah kalau pengen jadi mubalek terkenal. Nah Allah nuruti itu berarti gawe panitia tarian nota panggung panitia tukaran mau demi nuruti donga ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Lane donga-donga sing resiko ora usah ya. Donga sing umum-umum ae suara Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar sing diukir ora. Wes wong ning ngerti tok hasanah wong ora baca ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya dari terus ribet ditompo wae no. Tompo wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja, seorang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'izu bika masta'adha minhu habibuka Muhammad. Soalnya kira-kira maknanya saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya gue mendingin, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Gue minta sugih, ternyata halaku ka fil hina. Semata rusak nak sugih. Banyak kan orang yang punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Saya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita duwe niat kaya niate para wali. Paham ya? Kaya saiki ngelem nabi yo ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale kudu wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh ya, presiden zaman jahiliyah. Musa, betul musuhnya apa? Fir'aun seru, Nabi Hud musuhnya kaum Ad. Kuat orang-orang kuat, waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi kok terima uang sing angkat waktu cilik ora kuat kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud itu uang sing kuat, angkat waktu kuat. Musuhnya Nabi Saleh iromadatil aimat allati lam yukhwat misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gumudi dikro gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibretno dasmu. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru. Nah, tapi kowe kan raro, detail-detail gini gak daripada raro detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enaknya ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus tak berhalus kita ora sak. Lu sani sorenya potensi apa mesti salah. Nah, potensi salah cek apa ya? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisike iku namane kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya.